Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Ilmu Negara. Topik keempat dari 50 topik. Pengertian negara. Istilah negara yang dikenal sekarang ini merupakan istilah yang muncul pada zaman Renaissance di Eropa, yaitu pada abad pertengahan. Pada masa itu mulai dipergunakan istilah lo Stato yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi l'État dalam bahasa Prancis, the State dalam bahasa Inggris, der Staat dalam bahasa Jerman, dan de Staat dalam bahasa Belanda. Pengertian dan definisi tentang negara dari waktu ke waktu selalu berubah mulai zaman Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, Rousseau, Max Weber, MacIver, Harold J. Lasky, Logeman, sampai dengan pengertian negara yang diberikan oleh Miriam Budiarjo. Masing-masing ahli memiliki pandangan atau pendapat berbeda tentang pengertian negara. Hal ini karena pengertian-pengertian tersebut dilahirkan menurut zaman dan kondisi yang berbeda. Terlebih jika dikaitkan dengan para penciptanya yang tidak lepas dari kenyataan-kenyataan hidup di sekitarnya sehingga melahirkan pengertian yang berbeda-beda pula. Hakikat negara adalah suatu penggambaran tentang sifat daripada negara. Sebagai wadah dari suatu bangsa tentunya negara memiliki karakteristik dan gambarannya masing-masing. Pandangan mengenai hakikat negara sebanyak aliran filsafat yang ada. Bahkan lebih dari itu, sebab kadang sarjana termasuk dalam satu aliran, tetapi pandangannya mengenai hakikat negara berlainan. Hal ini disebabkan karena pengaruh keadaan atau sifat pemerintahan yang dialaminya. Dengan demikian, pandangannya tentang hakikat negara juga berlainan. Apa yang sekarang disebut negara, dahulu biasa disebut kerajaan, atau ada kalanya disebut imperium. Misalnya Imperium Romawi, yang berarti daerah kekuasaan atau negara Romawi. Istilah negara yang dikenal sekarang ini merupakan istilah yang baru muncul pada zaman Renaissance di Eropa, yaitu pada abad pertengahan. Pada masa itu mulai dipergunakan istilah lo Stato yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi l'État dalam bahasa Prancis, the State dalam bahasa Inggris, der Staat dalam bahasa Jerman dan de Staat dalam bahasa Belanda. Beberapa referensi menyebutkan bahwa yang mengenalkan istilah lo Stato, negara, adalah Niccolo Machiavelli dalam bukunya yang sangat monumental, yakni Principle, buku yang mengajarkan para raja bagaimana sebaiknya memerintah, yang mengartikan negara sebagai sebuah kekuasaan. Kata lo Stato yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara, pada waktu itu diartikan sebagai suatu sistem tugas atau fungsi publik, dan alat-alat perlengkapan yang teratur dan lebih luas lagi, dalam arti kesatuan wilayah, daerah, yang dikuasai. Satu pertanyaan yang sering mengusik para ahli pikir kenegaraan adalah apa sebenarnya negara itu? Pengertian tentang negara banyak diulas dan disebutkan oleh para sarjana. Definisi tentang negara berjumlah hampir sebanyak para pemikirnya. Jika melihat pengertian tentang negara dari para sarjana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian negara dari waktu ke waktu berbeda dan selalu berubah. Pengertian negara di zaman Yunani kuno misalnya, tidaklah sama dengan pengertian negara di zaman modern. Hal ini dikarenakan pengertian-pengertian tersebut dilahirkan menurut zaman dan kondisi yang berbeda. Terlebih jika dikaitkan dengan para penciptanya, tidak lepas dari kenyataan-kenyataan hidup di sekitarnya sehingga melahirkan pengertian yang berbeda-beda pula. Pengertian negara menurut Aristoteles. Aristoteles merupakan salah satu sarjana di zaman Yunani kuno. Ia adalah murid terbesar dari Plato. Pandangannya mengenai negara dirumuskan dalam bukunya yang berjudul Politico. Aristoteles mengatakan bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Pandangan Aristoteles tentang negara masih terikat pada wilayah kecil yang disebut dengan polis, yang kalau ditinjau dari kacamata sekarang adalah negara. Menurutnya negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi menjadi desa. Kumpulan desa bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Aristoteles juga merumuskan negara sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara, ecclesia. Hal yang dimaksud negara hukum, ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pengertian negara menurut Epicurus. Epicurus adalah pencipta ajaran individualisme atau atomisme, yang menganggap bahwa elemen atau bagian yang terpenting bukanlah negara atau masyarakat, melainkan individu sebagai anggota masyarakat. Menurut Epicurus, negara adalah hasil dari perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggotanya. Masyarakat tidak memiliki dasar kehidupan sendiri. Manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan yang merupakan realita.
Jadi, menurut Epicurus yang hidup itu adalah individunya, sedangkan negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut. Pengertian negara menurut Cicero. Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Karya-karya Cicero yang sangat terkenal antaranya De Republica, tentang negara, dan De Legibus, tentang hukum atau tentang undang-undang. Negara menurut Cicero adanya itu merupakan suatu keharusan dan yang harusnya didasarkan atas ratio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan kaum Stoa. Pengertian ratio yang dimaksud adalah ratio yang murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat. Jadi, tidak seperti ajaran Epicurus yang menganggap negara merupakan hasil dari perbuatan manusia dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pengertian negara menurut Augustinus. Augustinus adalah seorang ahli pemikir besar pada zaman abad pertengahan yang hidup pada tahun 354 hingga 430 di mana pada masa itu kekuasaan gereja sangat kuat. Hal inilah yang menjadikan ajaran Augustinus bersifat teokrasi, di mana kedudukan gereja yang diperintah oleh paus lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh raja. Dalam ajarannya negara dibagi atas dua bagian, yaitu civitas Dei yang berarti negara Tuhan dan civitas terrena atau civitas diaboli yang artinya negara-negara duniawi dan iblis. Negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini, akan tetapi jiwanya sebagian dimiliki oleh beberapa orang di dunia untuk mencapainya. Yang melaksanakan itu adalah gereja yang mewakili negara Tuhan. Keadilan hanya dapat dicapai jika negara diperintah oleh seorang Kristen dalam civitas Dei. Hanya dengan mengejar ke arah negara Tuhan orang dapat mencapai hidup bahagia selama-lamanya. Negara Tuhan ini sangat diangan-angankan dan dicita-citakan oleh agama demi terbentuknya kerajaan Tuhan. Sementara itu, dalam negara duniawi yang merupakan civitas diaboli, pemerintahannya bertindak sewenang-wenang oleh karena negara duniawi itu dipegang oleh orang-orang yang terjerumus dalam keadaan dosa. Kehancuran negara Romawi disebabkan nafsu akan kemegahan dan keduniawian. Negara iblis atau negara duniawi ini sangat dikecam dan ditolak oleh Augustinus. Pengertian negara menurut Niccolo Machiavelli. Machiavelli dalam bukunya, Principle, mengartikan negara sebagai negara kekuasaan. Machiavelli mengajarkan cara raja harus memerintah sebaik-baiknya. Apabila timbul kekacauan maka pertama-tama dicari sebabnya pada raja yang memerintah negaranya. Kelemahan raja dalam memerintah terletak pada pengaruh agama yang menanamkan rasa susila dan rasa keadilan kepadanya. Dalam keadaan demikian, justru raja harus kuat untuk mengatasi segala kekacauan dan apabila perlu ia harus kejam untuk menindasnya. Kekuatan yang mengatasi segala-galanya itu dan kejamnya yang harus dimiliki oleh seorang raja itu akan membuat ia menjadi penguasa tunggal di dalam negara. Ajaran dari Machiavelli tentang negara mengakibatkan raja-raja bertindak dengan sewenang-wenang. Pengertian negara menurut Jean Bodin. Jean Bodin adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Perancis. Jean Bodin hidup pada tahun-tahun 1530 sampai tahun 1596, tepatnya pada zaman Renaissance. Sama halnya dengan Niccolo Machiavelli, Jean Bodin menyatakan bahwa negara adalah kekuasaan. Menurut Jean Bodin, negara adalah keseluruhan dari keluarga dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Penguasa yang berdaulat itu berasal dari pemimpin militer yang memperlihatkan kekuasaannya. Ini semata-mata untuk mewujudkan tujuan negara, yakni kekuasaan. Sebagai seorang ahli pemikir tentang negara, Jean Bodin terkenal dengan ajarannya mengenai kedaulatan. Pengertian negara menurut Rousseau. Menurut Rousseau, negara adalah suatu badan atau organisasi yang timbul atas perjanjian masyarakat, atau kontrak sosial. Rousseau mengatakan bahwa sejak lahir manusia memiliki hak-hak. Jadi, kalau hak-hak itu diserahkan kepada penguasa dimaksudkan agar penguasa mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi hak-hak dari rakyat. Pengertian negara menurut Max Weber. Menurut Max Weber, negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga negaranya. Negara adalah masyarakat manusia yang berhasil mengklaim monopoli atas penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Pengertian negara menurut Robert McIver. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa McIver memahami negara sebagai organisasi yang berada dalam suatu wilayah, memiliki kekuasaan memaksa sesuai dengan tata hukum yang berlaku. Pengertian negara yang dikemukakan McIver mendekati pengertian suatu negara hukum material. Pengertian negara menurut Harold J. Lasky.
Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Negara adalah suatu masyarakat yang terpadu dengan mempunyai kekuasaan yang bersifat memaksa dan secara hukum tertinggi atas setiap individu atau kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk memenuhi keinginan bersama. Masyarakat seperti ini adalah sebuah negara di mana cara hidup yang harus dipatuhi baik oleh individu maupun kelompok ditentukan oleh otoritas yang bersifat memaksa dan membutakan mata terhadap waktu. Pengertian negara menurut Logeman. Dalam bukunya Over the Theory van een Stedelijk Staatsrecht, Logeman mengartikan negara sebagai organisasi kewibawaan. Kewibawaan yang menyebabkan negara sebagai organisasi dapat hidup abadi. Kewibawaan itu tidak tergantung kepada yang memerintahkannya. Apakah yang memerintah itu bangsa lain atau bangsa sendiri? Hal yang menjadi pokok adalah bahwa negara itu berwibawa dan buktinya segala perintahnya dipatuhi dan ditaati oleh rakyatnya. Pengertian negara menurut Roger Hasseltau. Negara adalah alat, agensi, atau wewenang, authority, yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Negara adalah suatu badan atau otoritas yang mengatur atau mengendalikan urusan-urusan umum tersebut atas nama masyarakat. Pengertian negara menurut Wiryono Projodikoro. Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah, teritori, tertentu dengan mengakui suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok tadi. Sekumpulan manusia-manusia ini merupakan suatu masyarakat tertentu yang di dalamnya negara, tidak merupakan satu-satunya organisasi. Dijelaskan pula bahwa ada organisasi lain di dalam organisasi negara seperti organisasi keagamaan, kesusilaan, kepartaian, perdagangan yang terlepas dari soal kenegaraan. Pengertian negara menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah, governed, oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan, kontrol, monopoli semes dari kekuasaan yang sah. Itulah materi topik keempat ilmu negara. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.